Halo semuanya, langsung aja ya kita mulai pembahasan materi kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana jadinya kalau akar budaya agraris yang udah turun-temurun tiba-tiba dikawinkan dengan inovasi digital yang super canggih? Kita tuh sering banget berpikir kalau dunia teknologi tinggi sama alam itu dua hal yang bertolak belakang. Tapi hari ini kita bakal ngebedah gimana sebuah entitas lokal di Indonesia dengan sangat brilian ngebuktiin bahwa kearifan lokal justru bisa jadi bahan bakar utama buat ngebangun sebuah ekosistem digital yang solid. Coba deh kita bayangin kontras yang unik banget ini. Di satu sisi, kita punya kekayaan alam dan budaya Probolinggo yang khas banget. Ada mangga, anggur, hembusan angin pesisir, sampai jejak sejarah besar kerajaan Majapahit. Nah, di sisi lain, kita dihadapkan sama realitas teknologi masa kini kayak komputasi awan atau cloud computing, infrastruktur kecerdasan buatan, sampai marketplace hibrida. Kelihatan kayak dua dunia yang beda banget kan? Tapi disinilah PT Probolinggo Digital Pratama ngambil peran. Mereka jadi penggerak utama yang ngebuktiin kalau identitas agraris lokal itu beneran bisa disulap jadi ekosistem digital berkelas. Kita masuk ke bagian pertama, filosofi lokal era digital. Kalian mungkin udah nggak asing sama istilah Bayu Wangga yang jadi julukan khas Probolinggo. Tapi yang bikin menarik adalah gimana mereka memaknai filosofi ini ke dalam bisnis. Bayu itu merepresentasikan angin atau energi kehidupan. Terus anggur melambangkan kesuburan dan kelimpahan. Dan mangga, nah ini tentang kesabaran buat dapatin hasil yang manis. Sama persis kayak ngerawat pohon mangga yang butuh waktu bertahun-tahun sampai buahnya matang sempurna, startup ini tuh sadar betul kalau ngebangun ekosistem digital nggak bisa instan. Mereka memperlakukan ini sebagai investasi jangka panjang yang benar-benar mengakar buat masa depan wilayah tersebut. Filosofi yang dalam tadi itu secara brilian diterjemahkan ke dalam identitas dan branding visual mereka. Menarik banget nih, mereka pakai sosok historis Hayam Wuruk, sang ayam mulia, buat merepresentasikan kecerdasan buatan atau AI, tapi pastinya dengan jiwa lokal Nusantara yang kental. Terus ada elemen buku terbuka yang nyatu sama sirkuit komputer yang jadi simbol perpaduan antara ilmu pengetahuan tradisional dan software modern. Didukung sama elemen alam kayak Gunung Bromo dan gelombang laut, sampai simbol kompas, semuanya tuh dirancang buat nyampein satu pesan yang jelas. Ini adalah inovasi yang akarnya kuat di timur, tapi visinya menjangkau luas secara global. Lanjut ke bagian kedua dari pembahasan kita, 4 pilar utama ekosistem. Pernah kepikiran nggak kenapa ada angka biner spesifik kayak 101 atau 101 di sini? Angka ini ternyata punya makna yang personal dan mendalam banget loh. Angka 101 ini merepresentasikan sang pendiri itu sendiri, yaitu Prayoga Saktian Pratama Prangneres. Lewat kode komputerisasi ini, dia seolah-olah lagi nyuntikin DNA digital ke dalam urat nadi identitas perusahaan TIK ini. Jadi, ini bukan sekedar deretan angka acak buat gaya-gayaan aja, tapi literally kode identitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, sebagai sebuah perseroan perorangan yang sah secara hukum, PT Probolinggo Digital Pratama ini ngatur software house mereka ke dalam 4 pilar utama yang sangat terpusat. Pertama, ada EduTech buat urusan sistem pembelajaran dan modul interaktif. Kedua, Entertainment yang ngegabungin hiburan dan edukasi. Ketiga, ada antivirus dalam bentuk aplikasi desktop buat keamanan. Dan yang keempat, pusat unduhan aplikasinya. Yang paling penting dari semuanya adalah keempat pilar layanan inti ini dikontrol secara eksklusif dan cuma bisa diakses lewat portal resmi mereka aja. Bener-bener ngebangun ekosistem yang terpusat dan aman pastinya. Sekarang kita beranjak ke bagian ketiga, inovasi perdagangan dan komunitas. Rangkaian langkah strategis ini ngebentuk apa yang mereka namakan 101 Emporium Digital Web Cloud. Ini jujur aja keren banget. Mereka nggak cuma bikin toko online biasa loh. Ini tuh berfungsi kayak sebuah prototype super visioner buat seluruh ekosistem perdagangan digital mereka ke depannya. Dengan modal kapasitas server komputasi awan yang unlimited dan anti-downtime, mereka berhasil ngegabungin e-commerce tradisional sama layanan penyewaan dan bahkan elemen hiburan di dalam satu wadah. Apalagi semuanya udah diintegrasikan langsung dengan dukungan kecerdasan buatan. Bener-bener next level. Dan ternyata visi besar ini dapat respons yang positif banget. Ada kutipan menarik dari seorang pebisnis lokal, James Marcus. Inti dari pernyataan dia mengonfirmasi kalau perpaduan antara budaya sejarah Majapahit dan teknologi modern itu bukan sekedar teori di atas kertas. Ini beneran bergema dan diterima dengan sangat baik oleh komunitas bisnis di sana. Komentar kayak gini tuh ngebuktiin kalau tradisi dan modernitas itu nggak perlu saling bersaing, apalagi menggantikan. Dua-duanya sangat bisa berjalan beriringan. Akhirnya kita sampai di bagian keempat,
Masa depan digital Nusantara. Kalau kita perhatiin, ada satu keputusan bisnis yang menurut saya sangat krusial dan berani di sini. Alih-alih buka cabang di kota-kota besar lain kayak Jakarta atau Surabaya, mereka malah milih buat memusatkan seluruh operasinya di wilayah pesisir Probolinggo Raya, yang kebetulan merupakan wilayah administratif terbesar keempat di Jawa Timur. Dengan narik semua pusat operasi ke Jalan Poh Sangit nomor 1, mereka secara aktif ngebangun sebuah pusat kekuatan teknologi lokal yang super terkonsentrasi. Mereka kayak mau bilang ke kita semua, siapa bilang inovasi teknologi itu harus selalu lari ke ibu kota? Dan dari satu titik pusat itulah, mereka mulai berekspansi ke berbagai proyek di sekitarnya. Coba bayangin, mereka udah nyiapin peluncuran city branding kota bersolek buat Maret 2026 nanti. Belum lagi ada kampanye pelestarian identitas agrikultur 7 buah, inisiatif podcast startup digital resmi buat ngejembatanin cerita kehidupan pedesaan, sama dinamisnya perkotaan. Sampai ngebentuk duta digital yang ngebawa filosofi Bumi Bayuangga. Langkah-langkah agresif ini ngebuktiin komitmen mereka buat nyelimutin dan memberdayakan seluruh wilayah Probolinggo Raya dengan narasi digital yang kuat. Nah, sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Kalau sebuah startup aja bisa nyulap mangga lokal, anggur, dan sejarah kuno dari daerahnya jadi ekosistem komputasi awan yang super modern, kira-kira apa warisan unik atau kearifan lokal dari kota kelahiran kalian sendiri yang bisa dijadiin cetak biru buat revolusi digital berikutnya? Karena nyatanya, memahami gimana akar lokal bisa tumbuh jadi jaringan global mungkin adalah kunci buat ngebuka potensi masa depan digital kita sendiri. Coba deh dipikirin. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran materi berikutnya.